We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Yes to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Yes to the one that got the magic. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respecting love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Yes to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Yes to the one that got the magic. Respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Yes to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Yes to the one that got the magic. Respect. Oh yeah. Selamat pagi. Apa kabar? Kids. 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 Hai Gids People, mitra dan partner dari PT Gids, juga tentunya customer dan klien PT Gids Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya selama ini. Tahun ini kami masuk ke umur 16 tahun, bukan waktu yang pendek untuk sebuah perusahaan teknologi. Kami memulai dari sebuah kos-kosan, membuat sistem, membuat animasi, website, dan akhirnya tahun 2010-2011 kami memutuskan untuk fokus jadi mobile development company. Kami adalah salah satu developer Android dan iOS pertama di Indonesia. Dan banyak hal terjadi selama beberapa tahun terakhir ya, mulai dari metaverse, terus blockchain, dan akhirnya Gen AI nih yang lagi ramai sekarang. Misi kami adalah membuat teknologi bisa berdampak kepada bisnis, kepada produktivitas, karena kami percaya teknologi itu bukan cuma buat bikin dari 0 jadi 1, tapi jadi 100 atau bahkan jadi 1 juta gitu ya. Itu misi kami, scaling impact with technology. So, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya selama 16 tahun ini. Terus dukung kami untuk misi ini, dan hopefully kami terus bisa membantu meningkatkan produktivitas dari mitra dan tentunya klien dari PT Gids Indonesia. Thank you. Selamat malam rekan-rekan sekalian, serta selamat datang di webinar series Gids ID AI for Business yang kelima. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bergabung bersama kami. Perkenalkan, saya Bianca Febriola yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara, saya ingin menyapa dulu nih para rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Boleh dijawab melalui reaction, komen, atau kalau ada yang mau menyampaikan, boleh langsung raise hand ya teman-teman. Halo juga Nandi.
Sehat ya, luar biasa. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat ya. Sebelum mulai, untuk menciptakan suasana yang lebih interaktif, kami mengundang para rekan-rekan sekalian untuk menyalakan kamera. Anda juga bisa menggunakan virtual background yang telah kami sediakan di kolom komentar ya, rekan-rekan sekalian. Selain itu, selama rangkaian acara, jangan sungkan untuk mengabadikan momen yang menarik dari webinar ini dan juga membagikannya ke sosial media. Sertakan juga tag di Instagram @gidsindonesia dan juga di LinkedIn PT Gids Indonesia agar semakin banyak yang terinspirasi dari acara ini. Webinar malam ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen Gids ID dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Melalui topik Build Chatbot to Elevate Customer Satisfaction, kami ingin berbagi wawasan tentang bagaimana teknologi AI dapat membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan juga menciptakan pengalaman penggunaan yang lebih inovatif. Dalam webinar malam hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber yang memiliki pengalaman luar biasa tentunya. Yang pertama ada Mas Hendi Yanuar selaku Chief Information Officer atau CIO di Gids ID, dan juga ada Mas Irfan Trihandoko atau biasa disapa Mas Doko selaku Engineering Manager di Gids ID. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya mau bertanya dulu nih kepada hadirin yang sudah hadir. Dari rekan-rekan sekalian, ada yang sudah pernah menerapkan chatbot atau asisten virtual yang berbasis AI dalam bisnisnya atau dalam kehidupan sehari-harinya? Belum ada ya sepertinya. Iya, nggak apa-apa. Kalau belum ada, justru itu lebih bagus karena pada sesi pemaparan materi hari ini, kedua narasumber kita akan memaparkan materi bagaimana teknologi ini dapat membantu mengoptimalisasikan operasional bisnis Anda. Nah, selama rangkaian acara berlangsung, apabila ada yang punya pertanyaan atau ada yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan tuliskan di kolom chat karena nanti akan dibahas bersama para speaker di sesi Q&A setelah pemaparan materi. Baik, sebelum kita mulai pemaparan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan kedua speaker malam hari ini lebih lanjut. Yang pertama tadi ada Mas Hendi Yanuar. Beliau memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam transformasi digital. Beliau juga pernah memimpin proyek sukses pada bidang IT di Gids ID dengan fokus pada pemberdayaan bisnis melalui teknologi. Selain itu ada Mas Irfan Trihandoko juga yang merupakan Engineering Manager di Gids ID dengan pengalaman dalam pengembangan aplikasi mobile untuk Android dan juga iOS. Beliau juga memimpin tim untuk menciptakan solusi yang efektif di berbagai industri. Nah, dengan pengalaman yang profesional, keduanya akan membahas bagaimana implementasi chatbot berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi bisnis, menjawab kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan personal, serta mengupas aspek teknis dan strategi untuk memaksimalkan bagaimana penggunaan VA berbasis AI agar lebih maksimal. Maka dari itu, bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan terkait materi ini atau ada yang ingin dibahas setelah sesi pemaparan materi, boleh dari sekarang dituliskan di kolom komentar selama sesinya berlangsung. Maka dari itu, kita langsung aja bertemu dengan speakernya kepada Mas Hendi dan juga Mas Doko. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bianca. Perkenalkan, rekan-rekan, saya Hendi dan nanti ditemani oleh Mas Irfan atau Mas Doko. Mas Doko sudah ready. Halo Mas Hendi. Oke, sip, makasih Bianca. Kita coba sambil jalan. Jadi pertanyaan dari Bianca, ada nggak dari rekan-rekan yang udah pakai AI atau pakai chatbot untuk meningkatkan customer satisfaction gitu? Mungkin belum banyak ya di sini, atau masih malu-malu. Ini saya coba sambil share screen-nya terkait materi malam ini ya, sebentar. Oke, sudah muncul ya. Semoga udah muncul juga. Oke, kita mulai. Jadi webinar kali ini kita mau coba bahas tentang bagaimana chatbot bisa membantu dalam hal kepuasan pelanggan atau to elevate customer satisfaction dengan menggunakan chatbot. Nah, sebelum kita masuk ke bagian hidangan utamanya, kita coba lihat dulu ya, ada apa aja sih yang akan kita bahas nanti. Kurang lebih introduction dari sisi ini ya, dari sisi pembahasan tadi dari Mbak Bianca,
Kemudian kita coba kenali dulu secara definisi apa itu customer satisfaction dan kenapa hal tersebut menjadi hal yang penting. Kemudian faktor-faktor apa aja yang bisa membantu meningkatkan customer satisfaction. Terus nanti kita akan lihat juga bagaimana chatbot bisa menjadi alat untuk berinteraksi dengan customer kita serta dengan demo aplikasinya. Oke, kita lanjut. Pertama dari sisi customer satisfaction. Mungkin teman-teman pernah ini ya, atau Mas Doko juga sering ke misalnya ke tempat makan gitu atau ke belanja part komputer misalnya. Ketika kita datang ke tempat makan misalkan ke restoran gitu, biasanya tuh kita akan merasa puas kalau misalnya makanannya yang pasti enak yang pertama. Terus kedua misalnya dilayani oleh si waitersnya gitu, oleh pelayannya gitu. Maksudnya kita kita datang ke tempat makan tuh emang disuguhkan gitu menu ya. Kita mau makan apa Pak gitu, mau minum apa gitu. Jadi pelayanannya tuh ramah misalnya seperti itu. Dan atau mungkin pelayanannya cepat gitu. Misalnya kita lagi buru-buru pengen makan mie jagoan gitu misalnya. Itu pelayanannya nggak harus nunggu, tapi misalkan bisa langsung pesan aja lewat menu online gitu dan tinggal tunggu dipanggil. Tapi ketika nunggu dipanggil, nunggunya berapa menit sih? Apakah ada SLA atau enggak gitu ya? Nah, jadi itu salah satu atau beberapa faktor yang sebenarnya berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Intinya nanti saya sebagai konsumen, customer itu akan bisa menilai sebuah layanan itu, sebuah produk atau bahkan sebuah perusahaan memberi perasaan kita itu bahagia gitu atau lebih lebih nyaman gitu ya. Sehingga itu yang bisa atau harus ditawarkan oleh perusahaan agar bisa menjaga perasaan mereka, perasaan customer itu lebih senang, lebih berbahagia kayak gitu. Dan ini tentunya bisa untuk kepuasan pelanggan ini harus bisa memenuhi standar yang udah ditentukan atau bahkan bisa melebihi. Misalkan kita mau mengerjakan sebuah project gitu. Project-nya sudah ada timeline-nya, tapi pekerjaannya tuh bisa selesai lebih cepat. Yang pasti klien kita itu pasti akan senang. Bener nggak Mas Doko? Biasanya gitu kan ya. Kalau project bisa lebih cepat, pasti klien kita lebih senang juga ya. Ya, benar. Nah, Karena pelayanannya cepat ya dari kita menyelesaikan target mereka juga, kebutuhan mereka juga gitu ya Kang ya. betul. Jadi dari situ kan, misalnya perusahaan konsultan ini bisa cepat memberikan solusi, misalkan bisa cepat mendeliver produk gitu. Jadi artinya bisa memberikan sebuah perasaan yang lebih senang. Nah, kenapa hal tersebut penting ya? Kenapa customer satisfaction itu penting? Pertama karena biasanya customer yang senang, yang bahagia itu pasti dia akan kembali lagi ke kita. Entah itu dengan project baru, beli barang lagi gitu. Terus mereka yang sudah tertarik dengan produk kita, misalkan jadi fanboy gitu ya, atau kalau misalkan di produk-produknya brand tertentu gitu, mereka akan bilang juga ke teman-teman mereka, kenalan mereka, kerabat mereka bahwa produk ini bagus kok, nggak hanya produknya doang, tapi dari sisi pelayanannya juga seperti itu. Nah, yang pada akhirnya di sini bisa meningkatkan dari sisi bisnis kita, meningkatkan revenue juga. Jadi kalau misalkan pelayanan kita baik, produk yang kita tawarkan bagus juga, apalagi sehingga itu bisa memenuhi ekspektasi dari klien. Nah, ini saya punya contoh ya di sini. Di sini contoh dari Los Pollos Hermanos. Mungkin dari teman-teman atau Mas Tuko pernah nonton serial Breaking Bad, di mana salah satu di dalam itu ada karakter fiksi namanya Gus Fring. Dia punya restoran dan punya bisnis di belakang restoran tersebut. Ini contohnya ya, ternyata Los Pollos Hermanos itu dikabarkan bahwa mereka punya
punya pelayanan yang baik gitu, atau pelayanannya itu sangat ramah gitu, staffnya itu sangat ramah gitu. Nah, terus apa aja sih yang harus kita cek gitu, atau berapa banyak perusahaan-perusahaan yang emang udah siap atau udah cukup berpengalaman dalam hal mendapatkan atau memberikan pelayanan yang baik. Nah, kalau di sini kita lihat ada semacam laporan ya dari insight dari Bain & Co, di mana kalau kita lihat di sini ada informasi. Jadi coba browser ya. Jadi seberapa siap sih perusahaan itu atau perusahaan di dunia ini udah sesiap apa dengan adanya dalam memberikan customer experience gitu. Ada dari data dari 2005 sampai 2009 ini yang didaftar ya, yang terdaftar 1 dari 9 perusahaan itu bisa sanggup memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu apa? Misalkan ini ya, di sini ada syarat-syaratnya. Mempunyai kategori leading brand. Jadi punya brand atau punya produk yang memang menjadi leader di sana. Terus mereka juga bisa mereka bertumbuh secara cepat dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain. Terus mereka juga punya profit yang memang sustain, artinya secara terus-menerus gitu. Dan mereka punya jadi loyalty leader, artinya mereka bisa memberikan sebuah service atau layanan yang menjadi sebuah nilai tambah bagi customer-nya dengan adanya loyalty. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini ada juga data yang menunjukkan bahwa 4-8% dari revenue yang dihasilkan itu bisa berdasarkan dari customer experience gitu. Jadi pengalaman customer yang baik itu bisa menambah revenue dari 4-8%. Jadi cukup berpengaruh gitu untuk pelayanan yang baik itu, bahkan sangat berpengaruh juga. Kalau misalkan kita jajan jus gitu, misalkan, atau jajan gorengan misalnya, terus yang melayani agak judes gitu, kayaknya kita nggak akan balik lagi deh ke sana. Mas Doko pernah pengalaman nggak? Enggak sih, Kang. Kayaknya ramah ketemunya yang ramah terus sih. Oh gitu, cocok berarti ya. Waduh. Sudah berjodoh sama Eng. Waduh. Nah, jadi sebenarnya sangat membantu ya. Jadi bisa meningkatkan dari apa yang memang sudah dijual. Misalkan dari produknya itu bagus gitu. Tapi kalau misalkan pelayanannya nggak ramah, bisa jadi males gitu balik lagi ke sana. Artinya bisa mengurangi revenue juga. Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, gimana caranya supaya perusahaan kita atau usaha kita gitu, bisnis kita bisa mampu untuk memberikan customer experience gitu. Ini ada 5 ya menurut Bain & Co. Apa yang ingin kita tunjukkan? Yang pertama itu apa yang ingin kita tunjukkan di mata customer kita? Apakah produknya misalkan punya brand bergengsi gitu ya, atau punya kualitas yang baik, atau punya layanan after sales yang baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan di sini aksi atau perbuatan apa yang bisa memberikan efek secara sangat besar kepada target customer kita. Nah, terus misalkan dari tadi ya, action itu semacam apa sih? Misalkan tadi pelayanannya lama 24/7 gitu, misalnya pelayanannya, dan ada beberapa fasilitas yang memang bisa digunakan oleh konsumen. Terus bagaimana customer feedback, how can customer feedback promote learning and behavior change? Artinya bagaimana masukan dari customer bisa menjadikan pembelajaran dan bisa menjadikan perubahan dari sisi pelayanan yang bisa kita berikan. Dan juga yang keempat di sini ada what aspect of their experience would our customer want to change. Jadi
kita ini menurut saya ini masih berkaitan ya dengan nomor 3. Jadi masih berkaitan dengan feedback dari customer, sehingga apa yang customer butuhkan kita bisa sesuaikan apa yang mereka butuhkan, itu yang kita tawarkan, seperti itu. Terus, how can we anticipate and mitigate risk in order to sustain the change? Bagaimana caranya kita mengantisipasi atau memitigasi risiko dalam hal menangani perubahan tersebut. Misalkan nih, kalau dari usahanya ternyata misalnya bikin usaha misalnya ini kentang rasa gitu misalnya. Misalnya kentang rasa itu rasanya macam-macam. Ternyata customer kita tuh suka pada rasa-rasa tertentu. Misalkan rasanya rasa rasa balado misalnya. Terus bisa jadi customer kita itu nggak hanya suka kentang aja, tapi suka juga misalnya pisang goreng. Pisang goreng. Nah, apakah ketika kita buat sebuah menu yang baru, pisang goreng rasa balado gitu misalnya, itu memang disukai oleh customer kita gitu? Apakah memang customer kita butuh atau memang suka yang seperti itu gitu, yang rasanya nano. Jadi artinya kita juga harus bisa melihat atau mengantisipasi betul nggak sih apa yang diminta customer itu sesuai dengan apa yang customer lain perlu gitu. Bisa jadi yang customer suka itu bukan pisang rasa balado, tapi saus baladonya aja, bumbu baladonya aja gitu. Apa nggak mungkin gitu kita jualan bumbu baladonya aja gitu? Bisa jadi kan kayak gitu. Mungkin Mas Doko juga bisa jualan yang lain. Mas Doko jualan apa Mas di Semarang? Enggak sih Mas, enggak juga. Saya pembeli aja. Pembelinya aja. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita perlu siapkan sebelum kita menjadi leader gitu untuk bisa memberikan customer experience. Nah, kita sekarang balik lagi ke Los Pollos Hermanos. Kita coba lihat dulu ya videonya, teman-teman. Oke. Hello, and welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo, but you can call me Gus. I am thrilled that you'll be joining our team. Each and every day, we serve our customers exceptional food with impeccable service. We take pride in everything that we do. And after this 10-week online seminar, I am confident that you'll fit right in. I like to think I see things in people. To begin, I'd like to talk about the cornerstone of the Los Pollos Hermanos brand, communication. As an employee of Los Pollos Hermanos, you set the tone for the entire dining experience. Be mindful of what your words and behavior communicate to our guests. Always be aware of your posture. Remember to stand up straight. Your customers and your back will thank you for it. Put effort into your appearance. All employees are required to dress appropriately. Keep your uniform clean and pressed. If you want respect, you must look respectable. Speak in complete sentences. We never use one-word greetings like hey or yeah. Always make eye contact. And finally, whether you're with a customer or not, remain composed. Inside, you can be thinking about your homework or your friends or your side business. But no one should ever know it, because at Los Pollos Hermanos, someone is always watching. So don't forget to smile. That's all for today. See you next time when we'll be discussing cleanliness. Oke, nah itu dia cuplikannya dari pelatihan ya sebenarnya. Ini tuh si Los Pollos Hermanos tuh si Gus Fring tadi tuh sebagai manajer dari Los Pollos Hermanos ya. Dia punya standar dan menetapkan SOP bagi pegawai-pegawainya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Misalkan bagaimana menciptakan sebuah suasana yang memang diperuntukkan untuk makan gitu ya. Karena dia kan restoran gitu. Jadi
gimana caranya supaya pegawai tersebut bisa memberikan suasana yang enak gitu, yang nyaman buat pelanggannya, buat tamu-tamu yang datang ke restorannya. Terus hati-hati gitu ya kalau misalkan dalam kerja, jadi misalnya kalau lagi ada mengantarkan pesanan, harus dipegang misalkan 2 tangan gitu, sehingga nggak jatuh misalkan di tengah jalan dan kuat gitu pegangannya. Terus dari segi penampilan dan juga postur ya, itu harus tegak misalkan ya, jangan bungkuk misalkan atau santai misalnya sambil nyender atau gimana gitu ketika melayani customer tentunya. Dan mereka tuh memperhatikan juga soal penampilan dan bagaimana menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang lengkap. Jadi misalnya kayak hi doang gitu ya, hi gitu tadi kan disebutin ya. Terus atau apalagi halo bro gitu misalnya. Jadi kayak kita masuk ke ini ke apa namanya supermarket Indo April ya. Dimana ketika kita masuk ke sana tuh selamat datang di Indo April, selamat berbelanja itu kan kayak kita ini kayak dipersilahkan gitu untuk belanja untuk datang gitu. Jadi lebih nyaman dan itu menciptakan suasana yang baik. Meskipun mungkin bagi orang-orang yang udah bosen tiap hari ke minimarket misalnya ya, itu nggak berarti apa-apa. Tapi kalau misalkan seorang pelanggan uh, baru ke sana gitu atau nggak terbiasa misalkan dia pakainya uh, Alpha April gitu atau Alpha Mei gitu, tapi ketika masuk ke Indo April udah beda lagi kayak gitu. Nah intinya dari sini tuh cukup banyak SOP yang harus diterapkan dari seorang manajer restoran ke pegawainya. Nah terus faktor-faktor apa aja sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi customer satisfaction? Ternyata kalau kita breakdown lagi itu cukup banyak dan bisa jadi PR juga ya dari sisi misalkan dokumentasi seperti ISO misalkan SOP gitu ya, ISO 91 terkait manajemen mutu. Jadi ada banyak nih yang bisa jadi faktor buat menjamin customer satisfaction, mulai dari misalkan produk quality-nya ya tentunya ya, gimana produk kita bisa secara kegunaan itu sangat berguna bagi user kita. Terus dari sisi fitur, dari sisi performa gitu, kalau misalkan kita develop sebuah aplikasi gitu, dari sisi value gitu, budgetnya tuh cost-nya tuh berapa. Terus yang lain-lainnya masih banyak, ada communication, cara kita berkomunikasi, misalkan kalau dalam hal pengembangan project gitu ya, communication itu bisa jadi pada saat meeting daily misalkan atau meeting mingguan dengan klien gitu, itu juga harus dijaga. Customer feedback tentunya ketika ada review, service quality, response time yang berkaitan sama response time, dan juga menjaga SLA. Terus ada juga misalkan di sini employee engagement, artinya kita harus melatih staff supaya mereka tuh bisa terus ramah atau terus bisa menjaga SOP-nya. Terus dari sisi personalization ini mungkin udah masuk ke dalam hal fitur. Mungkin kalau Mas Dokos pernah ini nggak, ada restoran langganan nggak Mas? Pernah atau suka jajan? Kalau kayak tempat makan pasti ada sih yang emang kayak sering gitu ya buat dikunjungi gitu ya. Nah kalau misalkan ada pelayannya misalkan si A gitu. Ketika Mas Doko datang langsung dibikinin nggak? Atau mau pesen rendang ya misalnya? Gitu nggak? Sesuai antrian kan biasanya. Saya antrian ya. Ya. Tapi kadang ada yang ketika kita datang ke suatu tempat, si pelayannya udah tahu kita, pasti kamu mau pesan ini ya gitu. Jadi kadang ada juga iya. Kayak gitu. Karena keseringan gitu ya beli apa gitu ya. Jadi iya gitu. Ya. Jadi itu kan salah satu personalization ya. Bisa jadi dia itu kayak kalau Mas Doko datang pasti minumnya pesen es teh manis panas gitu misalnya.
Jadi itu kayak, oh udah biasa nih Mas Doko pasti pesannya es teh manis panas gitu. Jadi udah tahu nggak perlu disebutin ketika Mas Doko bilang teh manis, pasti udah es teh manis panas gitu. Nah, jadi ketika nanti misalnya employee-nya ganti nih, orangnya udah diganti atau lagi sakit atau berhalangan gitu, kayaknya bakal bingung kalau ketika Mas Doko bilang, Mas atau Mbak, saya mau pesan es teh manis panas gitu. Dia mungkin harus mikir lagi nih apa yang dimaksud Mas Doko gitu. Jadi ada semacam personalization yang melekat di secara personal gitu ya. Dan itu mungkin adanya di memori orang. Nah, jadi ada banyak sebenarnya faktor yang bisa menyebabkan customer satisfaction. Sehingga Mas Doko nggak perlu ngejelasin lagi, es teh manis panas tuh yang kayak gimana, yang kayak gini gitu. Kalau ada yang ini bercanda aja. Oke, nah kita sebenarnya dari pengalaman yang ada, yang barusan kita coba ceritakan gitu ya. Ini di mana chatbot itu bisa jadi merupakan cara yang bisa kita pakai untuk mempermudah operasional kita. Nah, pertama dari sisi surveinya dulu ya, dari sisi statistik dulu. Dari McKinsey & Co, ternyata dalam hal penyelesaian masalah atau misalkan penanganan masalah gitu ya, customer atau isu gitu, di mana dibagi menjadi 4 kriteria dan terbagi juga berdasarkan generasinya. Yang paling kiri ini Gen Z, makin ke sana makin berumur gitu. Kalau Gen Z kan di sini hitungannya 18 sampai 28 tahun dan baby boomers dari 59 tahun ke atas. Kalau kita lihat di sini baby boomers itu masih sangat nyaman dengan menggunakan atau menyampaikan menyampaikan pesan atau menyampaikan feedback-nya itu melalui telepon, artinya berbicara secara langsung gitu. Atau bahkan bisa jadi ini ketemu ya, tatap muka bisa jadi, tapi kalau ini lebih ke phone aja. Nah, sedangkan dari sisi Gen Z itu cenderung masih tinggi juga, artinya live phones itu masih bisa digunakan sebagai sarana yang memang bisa digunakan untuk menangani customer handling. Terus kedua kita lihat ada live chat atau messaging. Live chat atau messaging yang seringkali saya pakai. Ini kalau saya dulu sempat pakai ISP Indigo. Pakai ISP Indigo. Biasanya saya akan lebih senang sebenarnya lewat email sih kalau saya gitu. Tapi bisa juga lewat WhatsApp ya. Akhir-akhir ini banyak channel yang dibuka oleh para pengusaha untuk membuka beberapa channel sekaligus gitu. Bisa dari telepon, live chat atau chatting WhatsApp gitu, atau Messenger Facebook, Instagram gitu, lewat email, dan juga ada yang lewat sosial media. Sosial media ini bagian dari ini ya, posting misalkan gitu, postingan yang ada di sosial media itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ternyata dari Gen Z dan bahkan milenial, mereka akan lebih sering komplain tuh lewat sosial media gitu. Bukan akhir ini data survei berdasarkan Mei ya 2023. Nah, tapi sedangkan baby boomers itu menurun gitu sosial media. Sedangkan kalau kita lihat sosial media itu udah banyak ya penggunanya, gitu. Apalagi di Indonesia gitu. Nah, ternyata ada insight lain lagi dari video di sebelah kanan. Kalau kita fokuskan ke Gen Z, ternyata 69% Gen Z itu bisa dibilang introvert gitu. Bisa dibilang introvert dalam hal dalam mengerjakan
survei yang berkaitan dengan customer service ya di survei ini gitu. Dan mereka cenderung menggunakan chat dibanding telepon langsung. Gitu. Jadi kedua data ini tuh saling berkesinambungan. Artinya Gen Z itu akan senang menggunakan atau tidak berinteraksi secara real time itu kayak ngobrol langsung gitu ya, tapi lewat chatting misalkan seperti itu. Nah, artinya di sini kalau kita lihat beberapa tahun ke depan, di mana makin banyak ya Gen Z, artinya kita harus nyiapin juga dari sisi cara kita bisa menghandle permintaan tersebut. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini chatbot bisa dibilang kayak kita dengan adanya chatbot tuh selama servernya nyala ya bisa ngerespon kapanpun gitu, mau jam 1 malam, mau jam 3 pagi gitu. Itu 24/7 bisa available gitu. Dan menurut data sekitar 75% sampai dengan 90% dari apa yang diminta customer itu bisa dihandle oleh chatbot. Jadi misalkan saya punya aplikasi misalnya pesan Aqua gitu misalnya ya. Pesan Aqua itu di dalamnya itu saya ingin bisa lihat order history saya gitu. Kalau order history saya ingin bisa dilihat, saya tuh harus install dulu aplikasi di dalam aplikasinya, terus masuk ke history, terus saya ngelihat mana nih order-order saya gitu. Nah, jadi fitur-fitur yang dibangun itu bisa diselesaikan oleh chatbot. Karena yang customer minta itu biasanya berkaitan sama produknya itu sendiri, produk yang kita jual. Misalkan nih, kita pesen sebuah produk gitu. Kita pasti penasaran dong, statusnya udah sampai mana ya? Udah dikirim atau belum? Misalkan paketnya dikirim pakai ekspedisi gitu. Jadi kita harus ngecek lagi, masuk ke aplikasinya, terus buka history transaksi, buka detailnya, baru lacak statusnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kan fitur-fitur tersebut tuh beberapa step ya. Sedangkan kalau misalkan kita mau tahu nih, paket saya yang order segini, order terakhir, udah sampai mana gitu. Ingin memastikan bahwa udah dikirim atau belum, dan kalau udah dikirim udah sampai mana gitu. Hanya informasi itu aja. Sehingga biasanya kayak kita nanya nih, misalkan saya tanya Mas Doko, Mas Doko perjalanan dari Bandung ke Semarang, saya udah selalu nanya Mas Doko, misalkan Mas Doko udah sampai mana gitu. Itu kan akan lebih cepat kalau misalkan dijawab ya di chat gitu. Nah, dibandingkan kayak Mas Doko nge-share location, live location, terus saya harus ngecek lagi lokasinya di mana itu. Kayaknya parno banget sih. Tapi kurang lebih kayak gitu lah. Jadi banyak fitur yang sebenarnya bisa dikonversi karena kebutuhan user itu cukup tahu sampai dengan apa yang dia butuhkan. Gitu. Karena kan dari kata-katanya itu udah cukup mewakilkan ya apa yang jadi kebutuhan, sehingga apa yang Mas Toko jawab itu akan sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Karena ini sifatnya chatting gitu ya, seperti ngobrol. Terus yang ketiga ini yang tadi yang sempat kita bahas terkait es teh manis panas gitu. Ketika mau pesan sesuatu yang udah jadi langganan dan ada produk baru, misalkan es jeruk panas gitu. Jadi udah bisa nawarin lagi nih ada es jeruk panas nih, nggak hanya es teh manis panas gitu. Jadi udah langsung bisa ngasih tahu bahwa ini ada produk baru gitu. Dan itu barangkali Mas Toko suka karena sukanya yang es panas kayak gitu. Dan chatbot pun di sini bisa menghandle beberapa ribuan, ratusan bahkan ribuan permintaan secara barengan gitu ya. Kalau customer service itu kan sebenarnya satu persatu ya handlingnya gitu. Nah, jadi sebenarnya
untuk bisa kita memberikan customer service itu mudah kalau nggak ada customer-nya. Tapi kalau customer-nya banyak mungkin itu akan repot gitu. Nah, kita bisa lanjut nih sebenarnya ke bagian demo apps-nya. Jadi Mas Toko udah siapin ya aplikasi, contoh aplikasinya gitu. Kita next slide dulu, apa gimana Mas? Ya, boleh. Slide next. Oke, jadi menarik ya tadi ya teman-teman, terkait insight dari Mas Hendy, faktor-faktor apa aja gitu ya yang memang mempengaruhi customer satisfaction. Terus tadi ada juga gitu ya data statistik tiap generasi ya Kang Hen ya, dimana ada report juga yang unik gitu ya, bahwa Gen Z itu introvert gitu ya, jadi mereka lebih prefer untuk membalas lewat chat ya tadi ya, sama benefit-benefit lainnya gitu ya terkait chatbot, sistem chatbot. Nah di sini nanti saya akan coba mendemokan gitu ya sistem chatbot dengan studi kasus pelanggan yang akan memesan pizza gitu ya. Jadi di sini kondisinya pelanggan itu ingin memesan pizza sekaligus bertanya-tanya ya terhadap produk atau layanan di toko tersebut. Kan kita kalau misal pesan sebuah produk itu nggak langsung pesen gitu ya, maksudnya tetap nanya-nanya dulu ya ke customer service gitu ya contohnya ya. Jadi kita bisa coba nanya ada apa aja gitu ya itemsnya, terus bisa tahu juga harganya, sampai misal tadi kita udah pesan, kita tahu gitu ya status pemesanannya sampai mana gitu. Dan untuk di sisi toko gitu ya, toko pastinya membutuhkan gitu, cara untuk mencatat pesanan gitu ya secara otomatis, misal ada orderan yang masuk dari customer. Nah ini tantangan ya yang dihadapi biasanya pelanggan gitu ya. Misal kayak saya atau mungkin Kang Hen gitu ya pernah mengalami gitu ya ketika kontak dengan customer service, tapi menanyakan produknya, detail produknya gitu ya, entah itu stoknya, entah itu size-nya, misal kayak baju gitu ya. Nah itu dibalas sama tokonya itu kan lama ya. Biasanya ada bot, tapi botnya menjawabnya secara general gitu kan. Nah ini mungkin bisa jadi tantangan sendiri gitu ya, bahwa pelanggan itu ingin jawaban yang cepat dan akurat gitu, tanpa harus kayak menunggu waktu yang lama gitu ya. Terus yang kedua, pencatatan yang manual ini bisa jadi menyebabkan data-data orderan yang masuk tadi gitu ya, bisa salah atau bahkan hilang gitu ya, karena tidak tersimpan. Atau mungkin masih manual ya pencatatannya, tidak di sistem. Lalu yang terakhir, customer service pastinya akan sulit ya kalau misal ternyata harus banyak handling gitu ya, pelanggan-pelanggan, pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan gitu sih. Jadi harapannya sih kalau kita bikin sistem chatbot ini bisa menangani gitu ya beberapa tantangan yang ada di sini. Oke, Kang Hen bisa next. Oke. Ya. Nah ini contoh solusinya gitu ya. Jadi dari tantangan tadi gitu ya, dari study case yang tadi, tantangan yang dihadapinya, kita bisa coba bikin sistem yang responsif ya bagi pelanggan untuk menjawab gitu ya, atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkaitan sama produk atau layanan yang ada di tokonya gitu. Jadi pelanggan juga bisa lebih happy gitu ya kalau misal mereka juga direspon dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhannya dari customer gitu. Terus sistem pencatatan tadi, karena kan dari orderan atau pesan yang masuk itu baiknya bisa dicatat gitu ya secara otomatis, misal dari pelanggan ngechat pesan gitu ya, pesan produk tertentu, nanti langsung otomatis disimpan ke dalam sebuah sistem atau database gitu sih. Nah, jadi ini mungkin bahasanya akan ada istilah-istilah teknis gitu ya. Di sini kita coba menggunakan beberapa teknologi stack ya. Yang pertama ada workflow engine ya di sini. Tapi untuk sampel sekarang sih kita akan menggunakan tools N8 NIO ya, NIT NIO. Jadi itu untuk workflow automation-nya yang buat ngolah gitu ya, mengolah atau memproses data dari pesan yang masuk dari customer, terus nanti
direspon gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari customer-nya, entah itu dalam bentuk daftar atau mungkin bisa ngeproses gitu terkait pemesanan pizza dari customer. Lalu di engine-nya sendiri sebenarnya terintegrasi ya, atau tersedia juga agen builder. Jadi agen builder ini menyediakan ya, atau bisa digunakan untuk membangun workflow untuk percakapan yang lebih interaktif gitu dengan customer atau user. Jadi dia bisa menangani gitu ya tas-tas yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan, kayak tadi misal kita order pizza itu kan banyak ya mungkin ya pertanyaan yang diajukan gitu ya, kayak misal kita tanya menunya, kita tanya harganya gitu ya, sama mungkin yang paling laris itu apa sih gitu ya, atau rekomendasi dari customer service-nya. Lalu kita pakai Gen AI juga di sini sebagai model AI ya, yang digunakan untuk mengolah respon dari user yang mengirim pesan gitu. Jadi Gen AI ini kita pakai model GPT ya, untuk memahami dan merespon pertanyaan customer secara natural ya, atau bahasa manusia gitu. Terus untuk terakhir ini ada database ya. Sebenarnya kalau database di sini kita menggunakan Google Spreadsheet aja, karena yang lebih mudah digunakan ya sebagai contoh database. Dan untuk sampelnya mungkin saya bisa searchkan ya Kang ya, izin ya. Silakan Mas Teguh. Ya. Jadi, nah ini untuk database-nya nanti ya, kita ada data orders sama data products. Jadi ini data-data gimana? Pakai Google Sheet ya ini. Ya, pakai Google Spreadsheet. Misalkan Database-nya. punya UMKM gitu, belum pakai sistem, berarti cuma pakai Google Sheet aja. Berarti bisa juga ya Mas pakai ini. Iya bisa. Jadi kan emang kita coba kasih sampel yang bisa dipakai banyak orang gitu ya Kang ya. Yang mudah diakses juga kan, Google Spreadsheet. Jadi di sini ada daftar pizzanya ya, jenisnya apa, terus ciri khasnya, ada toppingnya, rasa, harga, sama total penjualan gitu ya. Misal nanti kita ada kebutuhan pengen tahu gitu ya dari customer yang paling laris yang mana gitu ya, total penjualan. Lalu untuk ordernya ini buat nyimpen data-data pemesanan gitu ya. Misal Kang Hen pesan pizza lewat chatbot gitu ya, nanti akan disimpan ke dalam sebuah database atau spreadsheet ini gitu ya. Di situ kita juga bisa melihat kapan kita order, terus itemsnya apa gitu ya, jenis pizzanya yang mana gitu ya, sama kuantitasnya gitu ya, jumlah pesanannya ada berapa. Sampai kita tahu gitu ya status dari order yang kita buat. Nah ini contoh dari chatbotnya ya. Jadi seperti yang Kang Hen tadi ya ceritain terkait, mungkin kalau di customer service secara operasional itu kan ada standarnya ya Kang Hen ya. Kayak tadi misal kita harus menyapa gitu ya, terus eye contact, terus menggunakan apa tadi Kang? Pakaian yang rapi ya kalau nggak salah ya. Ya, pakaian rapi. Nah, jadi di chatbot ini juga kita coba menerapkan juga gitu ya. Jadi di awal kita masuk chatbotnya, kita dari agen buildernya atau virtual asistennya udah langsung menyapa gitu ya. Jadi di sini kita kasih nama gitu ya untuk virtual asistennya, itu namanya Pizzaro gitu ya. Jadi Pizzaro ini langsung menyapa dan berkenalan gitu ya. Dia menyebutkan namanya, terus kira-kira ada yang bisa dibantu nggak gitu ya dari pelanggan yang udah mengakses chatbotnya. Dan dia juga mengasih informasi ya, kalau misal kita ingin pesan pizzanya itu caranya gimana sih gitu, biar nggak salah gitu ya, ternyata nanti salah ngirim pesanan ya. Terus ini kita coba ngechat gitu ya ke chatbotnya, misal kita nanya, kita sapa dulu gitu ya, halo Pizzaro gitu. Halo Pizzaro, kita mau nanya ada menu apa aja gitu ya, menu pizza apa saja yang tersedia. Jadi dia akan ngeproses dulu ya dari database tadi yang di spreadsheet, dari list produknya. Nah, sebenarnya kan tadi kalau kita lihat list produknya ada 12 ya. Ada 12 items, cuman di sini hanya ditampilkan 3 aja. Ini hanya ringkasan aja, tapi dia masih
menjawab dan masih banyak lagi gitu ya. Jika ingin memesan silahkan beritahu saya pesanan Anda. Nah, tapi misal ini kita simulasinya adalah aku ingin tahu nih pizza-pizza yang lain gitu ya selain yang 3 ini gitu ya. Atau bisa nggak Mas, Atau misalkan gimana? sukanya ikan gitu, seafood gitu. Oh, seafood ya. Berarti kita coba tanya dulu ya. Ada nggak pizza seafood gitu atau apa? Pizza yang pizza seafood tuh rasa atau apa ya Kang ya? Seafood tuh berarti topping atau Iya pizza ini seafood. toppingnya. Tapi Oh, sebenarnya kan kalau kita ngobrol gitu, apalagi kalau bahasa Indonesia itu bentuk atau susunan kata tuh nggak begitu ini ya, nggak begitu Oh, oke. diperhatikan. Ini aja kali ya. Oh, saya penyuka seafood gitu ya. Dia bisa jawab nggak ya? Ya kayak gitu coba deh. Kira-kira ada pizza yang direkomendasikan gitu ya. Tentu untuk Anda penyuka seafood, saya merekomendasikan pizza seafood delight. Nah, kita cek dulu nih. Kayaknya dia ngarang. Ngarang nggak ya? Pizza seafood. Nah, di sini ada ya produk seafood ternyata. Jadi dia tidak ngarang ya, dia ngecek dari yang tersedia di database. Kalau rasa kopi ada nggak Mas? Waduh, coba ya. Coba. Kalau pizza rasa kopi, ada nggak bro gitu ya? Boleh. Kan Maaf, rasa ini kami, dia tidak menyediakan. Oh, berarti kurang konteksnya kali ya? Atau kita tambah kalau pizza rasa kopi kali ya? Dia kira kopi minuman langsung ya berarti ya? kan ada tuh roti A gitu. Oh, soalnya di tokonya nggak ada Kang, harus bikin dulu berarti. Berarti sesuai ya apa yang ada di database Google Sheet tadi itu emang sesuai dengan jawaban si chatbotnya ya. Iya. Kira-kira gimana Kang? Kang Hendy mau pesan yang mana nih? Saya penyuka penyuka apa namanya? Keju. Oh, keju. Saya punya teman Teman sepermainan. sepermainan. Dia penyuka keju. Untuk teman Anda yang menyukai keju, saya merekomendasikan pizza Quattro Formaggi. Dia ini jadi ini ya bikin lapar ya, kadang ya imajinasi dari tulisan aja ya. Memilih kombinasi 4 jenis keju. Keju emang ada berapa banyak ya? Aku baru tahu. Itu 4 berarti Mas. Oh, dapat. Kombinasi 4 keju. Terus jika teman Anda tertarik untuk memesan pizza bla bla bla, silakan beritahu saya. Jadi gimana Kang? Mau pesan nggak Kang? Biasa pesen. Oh, pesan. Pesan 2 lah buat Mas Doko 1. Yes. Pesan pizza 2 buah untuk gimana sih? 1 untuk dia bisa ini enggak ya? 1 untuk saya. Joko. Ya, karena ini enggak ada user login ya, jadi harus dikasih namanya gitu ya. Nah, ini lagi proses menginputkan ya. Oke, kita coba di database. Sepertinya dia tidak bisa pesan 2 ya. Oh, pesannya 1 ya. Ya, pesannya satu-satu kayaknya. Dan ini tadi aku kayaknya ngechatnya kurang rasanya ya. Jadi pesan 1 Kang Hendy pizza. Jadi oh iya, jadinya pizza ya. Berarti ini masih harus sesuai ya nama produknya. Bisa di-improve lagi berarti ya. Iya. Pesan pizza apa tadi? Tadi bisa apa sih? Keju tuh. Quattro. Untuk Hendy. Berapa biji tadi Kang? 1 ya? 5 aja. Oh 5. Wih, banyak banget. Lagi pesta nih Kang Hendy. Jumlah 5. Kita cek lagi ya nanti ya. Ini lagi diproses. Di sheet-nya berarti otomatis ya dengan nantinya ini. Iya benar. Nah ini kalau lengkap gitu ya informasinya, karena kan tadi juga dari chatbotnya itu menginformasikan ya kalau kita pesan tuh cantumkan
namanya, terus jenis pizzanya sama jumlah pesanan. Jadi di sini sudah diproses ya bahwa pizza yang disukai Kang Hen gitu ya, berjumlah 5 ini udah diproses dengan status order placement. Mari kita cek di database-nya, di sheet-nya apakah udah bertambah. Nah, di sheet-nya udah bertambah, ini jam dan tanggal hari ini ya. Ya sesuai. Terus gimana? Plus 7. Oh, udah 23. Ya, iya. Plus 7. Terus atas nama Handy, pizza Quattro, jumlahnya 5 dan statusnya order placement. Nah, kira-kira kita mau ngapain lagi, Kang? Dari kan ini udah pesan nih. Tahu statusnya nggak udah sampai apa nih? Misalkan saya mau ini mau kita coba ubah dulu nggak atau gimana statusnya? coba ubah dulu deh. Kita ubah dulu ya. Atau yang dibuat kayak gimana nih? Bisa ngapain aja si chatbot sekarang? Oh, ini pesanan yang ini atau cobain yang ini? Coba. Kita coba yang jadi order delivery ya, karena udah lama banget nih, dari jam berapa nih belum dikirim. Wah, ini gimana nih? Tokonya lama nih bikin pizzanya. Jadi ini kita update ke order delivery ya. Order delivery, terus kita coba cek status pemesanan dari customer name Irfan gitu ya. Saya ingin melihat status pemesanan pizza atas nama Irfan. Apakah dia masih ingat gitu ya pemesanan dari Irfan? Oh, ternyata dia masih ingat ya. Kirain dilupakan, soalnya nggak dikirim-kirim. Jadi ini tadi udah sesuai ya. Tadi kita cek lagi deh. Irfan itu pesan, oh sama, kita sama Kang berarti ya. Cocok ya. Terus jumlahnya 2, statusnya order delivery. Dan di sini sama ya, di chatbotnya juga tanggal pesanannya tanggal hari ini, jenis pizzanya sama jumlah pesanannya. Ya, di sini akan kebaca ya, karena kita belum pakai user profile gitu ya. Jadi ini hanya simulasi dulu sih. Mas Faiz aja ya, salam kenal ya Mas Faiz ya. Jadi belum ada authentication ya Mas untuk login kayak di aplikasi. Jadi ini baru general aja gitu ya. Ini kalau boleh tahu berapa lama Mas Toko bikin ini? Berapa lama ya? Dari kapan sih kan? Aku juga lupa kan. Kayak malam-malam ya kita kemarin. Berarti kurang dari 1 hari berarti ya kalau untuk membuat. Harusnya kurang ya, karena kan kita nggak bikinnya full seharian ya, dari malam sampai hari ini juga nggak seharian sih. Berapa jam mungkin ya? Fresh banget berarti dari tadi malam. Iya. Oke, jadi udah cukup banyak ya. Atau dari teman-teman ada ini barangkali ada yang ingin coba chatting dengan kirim pertanyaan di komentar atau enggak, kalau boleh kita juga ingin tahu dari rekan-rekan yang hadir sekarang, boleh diisi poll-nya dari rekan-rekan sekarang tuh banyaknya dari bidang apa aja sih gitu ya. Jadi bisa sambil di vote, diisi poll-nya, sama mungkin tadi terkait pertanyaannya sendiri nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau ada ditanyakan boleh di chat gitu ya. Itu ada pertanyaan dari Mas siapa? Dari Mas Rosyadi ya. Oh, Mas Rosyadi. Gitu. Oke. Nah ini kalau nanti ada yang mau nyoba gitu ya, ngajuin pertanyaan buat chatbotnya boleh ya, sembari kita coba jawab untuk pertanyaan dari Mas Rosyadi ya. Tapi ada yang mau di-share dulu nggak sebelum kita mungkin nanti lanjut sesi tanya jawab aja gitu ya. Ada yang mau dijelasin dulu dari Mas Teguh dari sini? Kayaknya lah, ini aja ya, kita seling-seling aja ya, karena udah kayaknya nggak sabar ya Mas Rosyadi ya. Pakai apa? Oke. Nanti kita paralel aja ya. Jadi di sini tadi kan kita ada beberapa tools ya sebenarnya. Ada pakai workflow engine gitu ya. Kita pakai di sini sampelnya sebenarnya N8N, dan kalau tools sih sebenarnya ada beberapa tools di luar sana ya Kang ya. Kayak contohnya Flowways gitu. Cuman memang perbedaannya sendiri sih sebenarnya kalau Flowways itu emang udah fokus ya dengan untuk pengembangan chatbot gitu ya, dan bisa integrasi dengan
LLM. Jadi dia fokusnya ke chatbot berbasis LLM gitulah ya. Nah, kalau L8 ini memang bisa dipakai buat chatbot untuk kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya basic ya, tidak sekompleks kalau kita pakai Flowways. Cuman kelebihannya dia tuh kita bisa integrasi ke banyak aplikasi ya. Kalau teman-teman cek gitu ya di websitenya N8.io itu ada sekitar 300 lebih lah kita bisa integrasi ke aplikasinya. Jadi di sini kita pakai workflow automation-nya atau engine-nya itu N8.io ya. Tapi ini kita pakai self host, jadi di deploy di server kita sendiri, nggak pakai yang cloud ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau coba trial itu juga bisa ya pakai yang cloud. Terus untuk pembuatan chatbot sendiri sebenarnya ada beberapa layer ya di sini ya. Yang pertama itu workflow trigger-nya ya. Jadi kalau chatbot itu ada pilihannya buat trigger chat message receive-nya. Jadi chat message receive itu misal dari user mengirim pesan ke chatbotnya gitu ya. Lalu untuk diolah pesan yang dari usernya itu, N8.io di sini ya. Itu buat workflow automation-nya. Atau mungkin teman-teman bisa search juga ya, Flowways gitu. Sebenarnya nggak cuman itu aja sih tadi. Nah, terus dari pesan yang diterima gitu ya dari user gitu, diolah ke AI agent ini atau agent builder ya kalau di sini ya. Jadi si agent builder ini kita bisa integrasikan ke model AI, terus kita bisa set juga ya buffer memory. Jadi buffer memory itu kayak memori sementara gitu ya. Misal di dalam sebuah chatbot tuh kita ingin menyimpan gitu ya beberapa konteks percakapan sebanyak berapa gitu ya. Jadi di sini ada kayak window length-nya gitu ya. Misal kita hanya 5 aja gitu ya. Jadi kita nyimpan 5 proses terakhir aja. Terus di sini juga kita bisa integrasi ke model AI juga, OpenAI. Sebenarnya di sini kita bisa banyak sih. Kalau di N8 ini di fitur Advanced AI ya kalau nggak salah ya. Ada Vertex juga ya sebenarnya. Ada Vertex model, ada OpenAI gitu. Nah ini ya, yang fitur Advanced AI. Ada banyak pilihannya. Nah kalau yang sekarang ini kita pakainya OpenAI ya. Pakai GPT model 35 Turbo. Ini sebenarnya bisa kita pakai yang lain juga ya, asal kita punya kredensialnya. Lalu kita balik dulu ya ke agent builder-nya. Sebenarnya di agent builder ini kita harus ngedefine dulu untuk konteks percakapannya dulu, kita simpan gitu ya. Terus nanti dari si builder-nya ini harus dikasih rules gitu ya, atau sistem message. Nah misalnya karena ini tadi study case-nya gitu ya, berkaitan sama order pizza, jadi kita masukin aja rules yang berkaitan sama order pizza. Misal kita kasih definisi gitu ya, misal namanya dia bisa sebenarnya dia udah di set gitu ya di awal ya, saat nge-receive message gitu ya, atau saat kita membuka chatnya. Jadi di sini dia sebagai asisten untuk melayani proses order pizza dari customer dengan beberapa rules ya di sini ya. Misal customer bertanya soal menu gitu ya, beri informasi daftar produk yang tersedia. Terus jika customer sedang memesan pizza gitu ya, informasikan detail pesanan dengan status pemesanan diproses dan ucapkan terima kasih. Jadi kita ngasih kayak semacam SOP gitu ya buat misal kalau di kondisi lapangan itu kayak SOP-nya gitu ya. Terus yang terakhir, jika customer bertanya status pemesanan, beri informasi tanggal pemesanan, jenis pizza, dan jumlah pesanan. Jadi ini semacam instruksinya juga ya buat si agen builder-nya untuk ngeproses pesan-pesan tadi ya yang dari customer. Oke, selanjutnya di sini tadi udah ya untuk window buffer memory. Terus, nah di builder ini kita bisa integrasi ke beberapa tool gitu ya. Ada kalkulator, terus HTTP request ya. Sebenarnya HTTP request itu untuk kita misal dari buildernya ingin memanggil API ya. API itu service aplikasi ya untuk integrasi dengan database-nya gitu. Atau bisa juga kita memanggil external workflow. Misal kita bikin workflow di luar, kita panggil di sini juga bisa gitu. Karena kan bisa jadi kompleks gitu ya untuk pemrosesan si
message-nya gitu. Nah, tadi kan kita itu ada beberapa case ya, kita bisa nge-get produknya, terus bisa order produknya, terus bisa get status ordernya ya. Jadi di sini kita bungkus gitu ya ke dalam bentuk API. Dan di sini juga ada tambahannya kalkulator, misal di chatbot itu ingin mengkalkulasi ya data-data source yang udah kita define sebelumnya. Itu ada codingnya nggak sih, Mas? Kita Oh, harus di nah ini pemrograman nggak sih kalau kayak ya. Kalau di case ini cocok buat orang-orang yang mungkin males ngoding ya, Kang ya. Jadi di sini sebenarnya tinggal drag and drop aja sih. Cuman mungkin teman-teman yang background-nya non IT sih memang harus minimal tahu istilah teknis sih Kang gitu kan. Cuman kalau pemrograman nggak ada yang spesifik harus bisa ngoding apa enggak sih. Tapi lebih kayak knowledge kita terhadap tools-nya aja gitu ya. Dan itu bisa banget dipelajari. Ada guideline-nya juga ya dari NETen, sama ada juga banyak template sih di websitenya. Jadi nggak harus orang IT juga ya kalau mau belajar ini gitu. Online pun sangat bisa gitu ya sebenarnya kalau mau belajar. Jadi sebenarnya nggak perlu belajar coding dari awal ya, selama ini masih bisa dipelajari dalam hal misalkan kita pakai database-nya Google Sheet tadi misalkan ya. Yeah. Tinggal gimana caranya ngebuka akses Google Sheet dari sini gitu ya. Iya benar Kang. Jadi lebih kayak pemahaman itu saja sih sebenarnya ya. Kayak kita misal teman-teman yang non IT pakai aplikasi A gitu ya, pasti kan tetap aja ada pembelajaran ya. Kalau kita menggunakan aplikasi itu ya, sebenarnya lebih kayak gitu aja sih levelnya gitu. Gen AI, jadi di sini sih Mas Faiz ya, di chat OpenAI tadi, terus ada juga sebenarnya ada diolah di sini juga sih di API ini. Cuman nanti aku tunjukin ya. Jadi hanya pakai, jadi si buildernya itu terintegrasi sama model OpenAI-nya ya, GPT ini ya. Nah, lebih seperti itu sih Mas Faiz. Jadi modelnya pun sebenarnya bisa nggak hanya OpenAI ya, bisa jadi dari Google Vertex. Ya, yang Google Vertex tadi ya Kang ya. Itu berarti di define-nya di chat itu ya, di sebelah kiri bawah chat OpenAI itu ya. Jadi apa Ya, chat modelnya ya? Gantinya di chat modelnya. Ya, ini kan ini gambaran ininya workflow untuk agen atau chat buildernya ya sebenarnya. Tapi kan di sini kita connect dengan beberapa tool ya, di sini ada API-nya. Nah, API-nya kita bikinnya gimana sih gitu ya tanpa ngoding ya sebenarnya. Kan tadi Kang Hen juga nanya ya, kira-kira butuh kemampuan programming nggak gitu ya. Nah, bikin API-nya juga nggak perlu pakai kemampuan programming nih gitu. minimal Nah, di sini HTML paling ya kalau buat iya. chatting gitu. Ya, mungkin bisa sih ya, HTML mungkin diperlukan juga ya Kang ya. Mengolah-ngolah atau nge-parsing data gitu ya. Nah, di sini ada API-nya. Jadi kalau di NETen ini kita ada hook ya di sini untuk nge-generate URL dari API-nya. Di sini ada pilihan juga ketika kita mau tes atau mungkin pakai yang production. Dan ada beberapa ya metode HTTP-nya bisa kita set. Itu udah lengkap banget. Kita bisa juga set endpoint-nya. Gitu. Jadi dari URL ini kita kan tadi mau ngambil dari database Google Sheet ya. Jadi kita define di sini. Oh ya, jadi sebenarnya di workflow NETen ini emang node base ya. Jadi emang nyambung-nyambungin node aja sih sebenarnya. Gitu. Terus nanti di masing-masing node ini biasanya ada beberapa banyak parameter ya. Beda-beda tergantung node-nya. Nah, misal kayak tadi sheet gitu ya. Kita tinggal bikin aja service account gitu ya untuk Google Spreadsheet ini. Terus kita mau ngambil resource yang mana sih gitu ya. Misal ini sheet within dokumen gitu ya. Jadi kita mau ngambil pakai operasi yang ada di sini gitu. Ada append or update row, terus bisa ngedelete gitu ya. Jadi macam-macam lah operasi yang ada, operasi yang familiar atau mungkin common ya yang ada di spreadsheet. Terus kita bisa milih dokumen yang mana gitu ya. Kalau udah connect kredensialnya, terus mau sheet yang mana gitu. Jadi ini sesuai dengan nama sheet-nya biasanya. Oke. Terus untuk nge-generate ke respon JSON gitu ya. Ini sebenarnya nggak perlu ya, kecuali misal untuk kebutuhannya integrasi aja harusnya nggak perlu misal langsung ke sheet, ya udah ke sheet aja gitu ya. Nggak perlu di
return seperti ini sih. Cuman ini sebagai contoh aja ya, misal teman-teman mau nge-return ke dalam bentuk JSON dari hasil pengolahan yang ada di sini. Nah ini untuk get order sama get product sebenarnya sama aja ya, cuman beda source-nya aja, ini dari orders, ini dari products. Nah untuk read ordernya, karena tadi kita nggak perlu ngoding atau nge-parsing apa-apa ya sebenarnya, kita bisa manfaatin Node LLM chain ini. Ini bisa digunakan buat ngedefine gitu ya, atau ngekonversi inputan yang tadi kan kalau di chatbot itu kan bentuknya string ya, bentuknya string terus string aja gitu ya, maksudnya nggak bisa kita olah, agak susah gitu ya kalau diolah di sistem gitu ya, atau teks biasa. Jadi kita bisa manfaatin juga untuk model OpenAI-nya yang pertama, sama buat output parsernya. Karena kan tadi kita ingin menyimpan nama customer-nya, terus jenis pesannya, terus jumlah pesanannya gitu ya, yang ada yang tertuang dalam konteks pesannya. Terus ini hanya tambahan aja ya, karena ini kita ingin nge-generate current date ya. Jadi di sini juga udah lengkap, ada not current date juga, kita bisa pakai buat nyimpen tanggal pemesanan tadi ya. Pemesanan, terus kita coba, ini sebenarnya bukan get orders ya, sorry, namanya salah ini. Ini harusnya create order gitu namanya, hanya salah penamaan aja. Jadi sama ya sebenarnya kayak not spreadsheet tadi, cuman bedanya operation yang kita pakai itu append atau update row gitu. Dan ini kita validasinya by datetime. Misal datetime-nya beda, berarti dia akan nambah row-nya. Kalau misal sama gitu ya, dia akan update gitu sih. Jadi di sini ada field-fieldnya yang ada di sheet ya, untuk kita masukin. Nah, sebenarnya ini kan agak susah ya sebenarnya kita tahu bahwa inputannya seperti apa gitu ya. Biasanya kita simulate untuk pakai text workflow gitu ya. Nanti kita hit aja URL yang tes ini, nanti biasanya kita kelihatan kayak yang di execution history gitu ya. Udah tahu struktur datanya itu seperti apa gitu sih. Misal, nah ini misal yang get order gitu ya. Ya sorry, yang create order. Nah ini yang create order ya. Jadi kan tadi harus masukin value-value-nya ya. Nah biar tahu, teman-teman harus pakai yang tadi ya, skema yang test workflow. Cuma ini hanya kayak gambaran aja. Jadi ngikutnya gimana? Biasanya nanti tinggal drag and drop aja sih. Misal ketika kita execute tadi node-nya, kita bisa drag and drop value-nya. Misal ini ada current date, kita seret aja di sini. Karena ini execution history, jadi nggak bisa langsung di debug gitu ya. Jadi gambarannya kayak gitu sih kalau kita mau masukin value dari respon node sebelumnya gitu sih. Mungkin kalau gambaran bikinnya bahasanya teknis banget ya kan ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih buat Mas siapa tadi? Mas Faiz ya. Mas Faiz atau siapa tadi? Bisa jadi ini ya, kurikulum coding tahun depan ya. Iya. Ini nggak perlu tahu, tapi udah bisa langsung jalan gitu sistemnya atau operasional gitu. Iya. Nggak perlu tahu banyak coding ya. Mungkin ada beberapa ya. Tadi ada format JSON, terus ada format expression gitu ya, JavaScript expression. Mungkin ada beberapa dasar yang perlu diketahui, dikuasai. Nggak harus kuasa banget, tapi lebih tahu ini aja, luarnya aja gitu. Dan memang nggak ada coding ya kalau di sini. Kalau dari coding itu kan kalau bahasa pemrograman tuh kayak ada begin end gitu ya, ada bulk pembuka dan tutup, terus coding sintaksnya gitu. Kita nggak perlu ngapalin itu lagi gitu. Jadi cukup node by node gitu ya, dengan adanya. Tinggal drag and drop aja ya Kang ya. Tinggal drag and drop. Sama ini sih kalau memang kita pakai AI ya mungkin belajar teknik promptingnya ya Kang ya biasanya. Oh ya, betul. Berarti itu ya yang misalkan tadi tuh ada kopi ya, pesan kopi. Disangkanya dia pesan minuman gitu kan. Ternyata rasa, atau mungkin tadi chattingnya itu kan sebenarnya kita nggak batasin juga ya si customer itu mau ngobrolin apa sih gitu. Oh iya, tadi belum kita bikin rules ya. Kalau misal dia mau curhat gitu ya, curhat masalah hidupnya gitu. Atau mau kita coba nih?
Apa? Mau cerita apa? Apa ya, cerita apa? Atau mungkin teman-teman di sini gitu ya, yang mau nanya ke chatbotnya juga boleh sih. Kita balik dulu ke slide ya, Mas Teko ya, Oh, sambil boleh Kang. kasih waktu pertanyaan buat teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut nih. Tadi udah dijelasin sama Mas Doko gimana teknisnya buat chatbot dan sebenarnya nggak perlu coding banyak. Kita juga ingin kenalin beberapa ya layanan yang ada di Kits. Ini ada 5 jenis layanan. Ini sekedar informasi mulai dari digital strategy implementation, terus ada cloud solution, IT staffing, experience design solution, dan education training. Nah, untuk yang berkaitan sama software development itu masuk ke dalam bagian dari divisi gitu, yang di sebelah kiri atas. Dan yang berkaitan sama kebutuhan klien kita, klien kami yang membutuhkan infrastruktur ataupun Google Workspace, itu bisa masuk ke service kami di Cloud Solution. Tapi kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang membutuhkan layanan body hire atau outsourcing, itu bisa masuk ke Hitopia atau IT staffing. Ada juga yang berkaitan sama product development. Jadi kalau yang di sebelah kiri atas ini lebih ke project development, yang bagian utara di sini itu namanya itu untuk pengembangan produk. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah produk nih, butuh konsultasi, butuh dari sisi bisnis dan di sisi desain gitu, itu ada juga utara. Kemudian ada juga service kita di Kids itu UDK yang berkaitan sama pelatihan dan juga training. Misalkan butuh training N8N misalnya yang tadi yang Mas Doko sempat paparkan gitu. Itu bisa juga lewat UDK. Nah, kurang lebih itu materi kita malam ini. Mohon maaf jika ada salah dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan ke Bianca. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Mas Toko. Ya, terima kasih Kang Hen. Baik, semuanya. terima kasih banyak kepada Mas Hendy dan juga Mas Doko atas pemaparan materi yang sudah dilakukan. Menarik banget ya rekan-rekan sekalian, paparan materi dari kedua speaker tadi. Kita jadi tahu bahwa chatbot AI ini bukan hanya solusi cepat dalam menjawab pertanyaan pelanggan, tetapi juga berpotensi mengoptimalisasikan operasional perusahaan dan juga mengurangi biaya pengeluaran. Semoga materi yang dibawakan bisa memberikan wawasan bagi perkembangan bisnis maupun bagi pengetahuan rekan-rekan sekalian. Sebelum lanjut nih, saya mau menyapa rekan-rekan yang baru bergabung di tengah pemaparan materi. Selamat malam dan selamat datang di webinar series AI for Business Guides ID yang kelima malam ini. Meskipun terlewat sedikit ya pemaparan materinya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom komentar di kolom chat atau langsung raise hand agar nanti bisa dijawab oleh para speaker kita. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih dalam tentang Gids ID, di mana kami merupakan spesialis dalam pengembangan solusi digital yang dapat membantu bisnis Anda. Gids ID juga memiliki pengalaman dalam mengimplementasikan teknologi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, retail, dan juga restoran. Selain itu, kami juga memiliki sejumlah subsidiaris yang tadi sudah dijabarkan oleh Mas Hendy, yaitu Hitopia, Gids Cloud, Utara, SMK Dev, dan juga UDK yang masing-masingnya bergerak di bidang teknologi, pelatihan, inovasi, dan juga solusi cloud. Semua subsidiaris di bawah Gids ini mendukung misi kami untuk membantu bisnis berkembang melalui teknologi digital. Di Gids ID sendiri, kami memahami pentingnya solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Maka dari itu, apabila Anda tertarik untuk mengintegrasikan AI seperti chatbot atau virtual assistant untuk meningkatkan efisiensi operasional, jangan ragu untuk hubungi kami melalui QR Code yang sudah ditampilkan di layar ya. Jadi boleh nih rekan-rekan sekalian untuk mengambil gambar atau menyimpan foto QR Code-nya di layar karena kami memiliki penawaran menarik khusus untuk para hadirin yang hadir di webinar malam ini. Selain itu, bagi yang butuh layanan lainnya, jangan kecewa karena kami juga menawarkan beberapa solusi lainnya seperti app development yang bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk meluncurkan aplikasi lebih cepat untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Ada juga solusi AI lainnya yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan performa bisnis seperti custom AI model hingga training AI untuk tim.
Lainnya, kami juga dapat membantu melalui layanan mobile application and website development, IT support, cloud integration service, dan juga data analytics and insights. Maka dari itu, segera hubungi kami untuk konsultasi dengan teknisi profesional Gids ID melalui QR code atau email yang tertera di layar. Jangan sampai rekan-rekan sekalian terlewat tawaran menariknya ya. Selain itu, apabila rekan-rekan sekalian ingin mengetahui acara webinar lainnya yang akan diselenggarakan setelah acara malam ini, rekan-rekan bisa juga join ke grup WhatsApp di link yang sudah di-share di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Dihimbau kembali bagi bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki pertanyaan atau ingin mendalami lebih lanjut tentang materi maupun demo yang sudah disampaikan oleh Mas Hendy dan juga Mas Doko, silakan kirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Untuk rekan-rekan yang ingin langsung bertanya juga bisa raise hand ya, bisa raise hand untuk bertanya maupun untuk sharing pengalaman tentang bagaimana penggunaan maupun pengembangan chatbot yang pernah dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Maka dari itu, ada yang mau bertanya? Boleh di kolom komentar atau raise hand. Dari Faiz lagi nih Mas, dalam pengembangan chatbot tadi berarti tool yang digunakan N8N dan Google Spreadsheet aja ya? Gimana nih Mas Doko dan Mas Hendy? Mau langsung dijawab? Cap-cip Kang. Cap-cip. Boleh dari Kang Hende. Iya betul, ya pertanyaan singkatnya sih iya, jadi hanya itu aja gitu. Tapi satu lagi ya yang belum ke-mention itu Gen AI ini. Itu kita tadi pakai OpenAI ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk karena kita masih pakai service luar ya, ini pakai Gen AI, meskipun kita bisa hosting sendiri gitu dari model yang existing yang udah ada, tapi kan biasanya itu butuh resource yang lebih ya, misalkan RAM-nya harus tinggi gitu untuk menjalankan si modelnya. Itu dan juga GPU tentunya. Itu akan cukup tinggi cost-nya dibandingkan kita menggunakan service yang existing. Karena sebenarnya kalau untuk penggunaan model sendiri itu bergantung biayanya itu sendiri ya, itu bergantung pada model yang akan kita pakai. Misalkan kita pakainya model GPT 4.0 gitu ya, 4.0 ya, itu akan lebih mahal ketimbang 3.5 gitu. Atau kita mau pakai Google Vertex atau Gemini juga yang lebih murah, itu juga possible. Jadi yang perlu diperhatikan dari sisi cost ya, itu salah satunya. Karena kita masih pakai Gen AI, belum pakai model sendiri, itu untuk saat ini atau untuk skala atau bahkan untuk POC ini lebih spesifik lagi gitu, itu kita akan lebih cepat kalau pakai Gen AI service. Jadi paling ini nggak akan ngabisin sampai $1 ya kalau kita lihat kita lihat dashboardnya. Kalau laporannya itu nggak akan nyampe $1. Jadi setiap request itu paling 0,001 dolar setiap kali chatting gitu atau memberikan pertanyaan. Ini juga tergantung sih dari respon atau cara ngolah atau cara data apa yang ingin kita dapetin dari OpenAI-nya atau dari engine service AI engine itu sendiri. Ada lagi yang Mas Toko tadi N8N, Google Spreadsheet. Sebenarnya nggak hanya Google Spreadsheet ya, tapi database langsung kayak MySQL juga possible ya untuk dilakukan. MySQL, Postgre bisa langsung connect juga dari konektor di N8N-nya ya. Nah, karena ini bentuknya ini juga jadi untuk mempercepat time to market gitu ya. Kenapa kita nggak pakai service yang udah ada daripada kita lama develop gitu, tapi ujung-ujungnya nggak dipakai. Nah, jadi sayang juga, momentumnya hilang. Jadi kita pakai yang cepat dulu, yang praktis juga dari sisi penggunaan. Jadi kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang ingin buat aplikasi sendiri, misalkan dari e-commerce-nya itu juga possible. Nanti bisa kontak yang tadi, yang di-share Mbak Bianca di QR yang tadi. Gitu, Pak. Terima kasih Mas Hendy dan juga Mas Doko atas jawabannya. Gimana? Mas Faiz, ada yang masih mau ditanyakan atau sudah oke jawabannya? Oke. Ada lagi dari rekan-rekan sekalian yang mau ditanyakan ke dua narasumber kita? Sepertinya tidak ada ya. Kalau begitu, Mas Hendy dan juga Mas Doko bisa sharing kalau dari pengembangan chatbot atau penggunaan chatbot di perusahaan itu biasanya tantangan yang dihadapi itu apa sih Mas? Biar rekan-rekan sekalian juga tahu bagaimana dari pengalaman Mas Hendy maupun Mas Doko saat
mengembangkan atau membantu perusahaan mengembangkan chatbot? Itu biasanya tantangan yang dihadapi apa sih? Oke, mungkin dari saya dulu ya, Mas Toko ya. Tantangannya lebih ke tadi limitasi serigid apa chatbot kita ingin bisa merespons. Contoh ya, kalau yang tadi Mas Toko buat itu kita belum kasih batasan nih. Misalkan saya curhat nih, barusan ikan peliharaan saya mati misalnya. Saya mau curhat di chat itu, di chat room itu gitu ya, bisa-bisa aja gitu. Nah, sepertinya itu bisa kita batasin juga gitu. Jadi ada semacam whitelist atau filter ya, pembahasannya itu seperti apa. Terus dari sisi tadi mungkin dari personalisasi ya. Personalisasi ini yang sebenarnya ada satu contoh yang tadi belum kita tunjukkan, di mana kita sebenarnya bisa aja upload gambar. Misalkan saya suka suka fashion gitu, suka fashion yang dengan nuansa Jepang misalnya. Nah, saya ingin rekomendasi dong dari produk, misalkan katakanlah saya punya usaha toko baju gitu, dan customer saya suka yang bergaya Jepang misalkan. Terus kita kan harus ngelis dulu tuh gimana sih atau ngetrain dulu gimana sih produk-produk atau baju-baju pakaian-pakaian yang bergaya Jepang itu, sehingga nanti bisa ngasih personalisasi yang tepat gitu bagi customer kita. Jadi itu yang memang jadi challenge di sini lebih ke waktu ya, waktu untuk training untuk bisa menyiapkan atau memberikan rekomendasi yang tepat gitu. Karena untuk AI sendiri kan kaitannya dengan forecasting juga ya, artinya bisa memberikan saran berdasarkan data-data yang sebelumnya kita punya seperti itu. Itu paling dari saya. Mas Toko gimana? Saya idem aja kan. Gitu aja. Ya, kalau dari sisi teknis, ya insya Allah bisa ya. Maksudnya apapun yang diinginkan bisa, tapi tinggal waktunya aja nih gimana. Kadang kan pengen cepat gitu ya, pengen cepat dan pengen murah. Biasanya gitu. Ya mungkin tampaknya emang itu ya Kang ya. Kadang data yang tersedia tuh bisa nge-provide kebutuhannya nggak sih gitu ya. Karena kan ini kan terkait AI, terus dia punya knowledge base tertentu ya. Dan knowledge base-nya ini kan tergantung dari data yang tersedia juga gitu sih mungkin tambahannya. Betul. Oke, terima kasih Mas Doko dan juga Mas Hendy atas pengalamannya ya, sudah dibagikan ke rekan-rekan sekalian. Kalau begitu, bagi rekan-rekan yang masih ada pertanyaan nih, tapi masih malu-malu ya mau tanya di webinar ini, rekan-rekan sekalian dapat langsung menghubungi speaker kami melalui LinkedIn yang sudah tertera untuk menanyakan pertanyaannya lebih lanjut. Juga kami ingin mengajak para hadirin sekalian untuk membagikan pengalaman menarik selama mengikuti webinar malam ini di media sosial Anda. Nah ini ya, LinkedIn dari Mas Hendy Yanuar dan juga Mas Irfan Trihandoko bisa dihubungi langsung secara personal oleh rekan-rekan sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan terkait layanan di GITS maupun terkait materi webinar malam hari ini. Jangan lupa juga untuk share pengalaman rekan-rekan sekalian dalam mengikuti webinar malam hari ini dengan menandai akun Instagram @gitsindonesia dan juga LinkedIn PT GITS Indonesia. Dari itu, tibalah kita di penghujung acara malam hari ini. Namun sebelum saya tutup acara hari ini, saya mau mengajak rekan-rekan sekalian yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera, karena akan ada sesi dokumentasi. Maka bagi rekan-rekan yang berkenan, boleh dinyalakan kameranya. Juga bagi yang mau menggunakan virtual background, sudah kami sediakan di kolom chat. Boleh dari teman-teman, oke, ditungguin Faiz, tidak apa-apa. Sudah? Dari dokumentasi sudah siap? Oke. Sudah siap ya semuanya? Aba-aba di saya ya Vivian. 1, 2, 3. Oke. Akhir kata, kami mengucapkan kembali banyak terima kasih kepada para speaker, Mas Hendy Yanuar selaku CIO GITS ID dan juga Mas Irfan Trihandoko selaku Engineering Manager GITS ID atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah hadir dan mengikuti acara rangkaian AI for Business Webinar Series yang kelima ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan banyak manfaat dan juga membuka peluang kerjasama di masa depan. Maka dari itu, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui WhatsApp atau email untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kebutuhan rekan-rekan sekalian. Terakhir, saya Bianca Febriola selaku moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung.
Terima kasih kepada seluruh hadirin maupun para narasumber, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Thank you semuanya. Semuanya, selamat malam. Terima kasih, Mas. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that got the magic, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that got the magic, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that got the magic, respect, oh yeah. Selamat pagi. Apa kabar? Kids. 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 Hai Gids People, mitra dan partner dari PT Gids, juga tentunya customer dan klien PT Gids Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya selama ini. Tahun ini kami masuk ke umur 16 tahun, bukan waktu yang pendek untuk sebuah perusahaan teknologi. Kami memulai dari sebuah kos-kosan, membuat sistem, membuat animasi, website, dan akhirnya tahun 2010-2011 kami memutuskan untuk fokus jadi mobile development company. Kami adalah salah satu developer Android dan iOS pertama di Indonesia. Dan banyak hal terjadi selama beberapa tahun terakhir ya, mulai dari Metaverse, terus blockchain, dan akhirnya Gen AI nih yang lagi ramai sekarang. Misi kami adalah membuat teknologi bisa berdampak kepada bisnis, kepada produktivitas, karena kami percaya teknologi itu bukan cuma buat bikin dari 0 jadi 1, tapi jadi 100 atau bahkan jadi 1 juta gitu ya. Itu misi kami, scaling impact with technology. So, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya selama 16 tahun ini. Terus dukung kami untuk misi ini, dan hopefully kami terus bisa membantu meningkatkan produktivitas dari mitra dan tentunya klien dari PT Gids Indonesia. Thank you.